Sebentar, Iya, apakah patung Maria benda mati? betul benda mati. Apakah Ka'bah benda mati? Betul benda mati. Dua-duanya sama-sama benda mati. Betul. Jadi itu Terus? semua kan mungkin seperti yang disampaikan sama peserta sebelumnya. Jadi itu kan cuman media atau mungkin ya berdasarkan isi Oke, Alkitab. bagaimana Ya, benda mati bisa menjadi media? ya seperti Manis saja. Ya. Bang, saya mau tanya sama Anda begini, Bang. Yang namanya benda-benda mati itu tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Betul? Betul. Betul. Kalau begitu kenapa benda-benda mati dikultuskan? Kenapa Anda cium-cium? Kenapa Anda puter-puterin? Anda sujud-sujudin? Ada apa? Masih mending dengar puter-puterin sujudin saya. Saya masih bisa bawain kasih Anda air minum. Gimana? Kalau penjelasan dari orang-orang yang menurut saya pahami sih, ya intinya kan semua agama itu punya dogma atau apa jenis rahasia tersendiri. Ya udah, apa rahasianya? Jadi Apa rahasianya? intinya- Sebentar, Maria kurang mujarab sehingga Anda ke Ka'bah? Enggak, jadi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menjelekkan, bagaimanapun saya terlahir Tidak dari yang menjelekkan, sebelumnya. Bang. Kenapa Anda katakan Iya. menjelekkan? Ini bagaimana? Masalah image-nya selama Bukan, ini. saya pengen tahu apakah Bang patung Maria kurang mujarab sehingga Anda pergi ke Ka'bah? Enggak, kalau pertanyaan BLGC itu ke situ ya seolah-olah memberikan saya untuk membandingkan agama yang satu dengan yang lain. Karena Oke lah, intinya berarti di alasan abang Anda saya- mualaf tidak jelas. Baik, dibawa dulu kalau gitu, Bang. Ya, dibawa dulu. terima kasih. Alasan Anda Sebelumnya mualaf terima tidak kasih. jelas. Nggak jelas alasan Anda mualaf. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. IPJ Media. IPJ Media. Ya, silakan IPJ Media. Halo, Nyalakan kamera Anda, Bang. Selamat malam, Bang. Nyalakan kamera Anda dulu. Oke, sebentar. Saya ini berangkat dulu. Ya. Oke. Silakan, Bang. Abang Islam atau Kristen? Saya Islam. Syukur Oke. saya Islam. Silakan, Bang. Apa yang mau Abang utarakan? Silakan, Bang. Oke. Gini Bang Indis ya. Abang Indis ini kan oke lah, kita sudah beberapa kali diskusi, cuma sudah lama ya. Mungkin Bang Indis juga udah lupa mungkin ya. Gini Bang. Abang meyakini firman Tuhan itu apakah baku gitu? Tidak bisa ditambah atau tidak bisa dikurang atau bagaimana Bang? Firman Tuhan itu baku. Tergantung siapa yang nambahin. Kalau Tuhan sendiri yang menambahkan, nggak masalah. Kalau Anda sendiri yang nambah-nambahin, ngurang-ngurangin, ya nggak boleh. Soalnya Anda bukan Tuhan. Ini ya, Bang. Gitu. Saya di tangan saya ini ada suatu kitab suci ya Bang ya. Ini. Oke. Ini Bang. Ini jumlahnya kan yang saya pegang ini sekitar berapa Bang? Kalau Protestan 66 ya, betul ya? Oke. 27 tambah 30 berapa? 30. Tambah 34 atau berapa itu ya Bang ya? Ya sekitar segitu. Tapi kan yang saya lihat begini Bang, kan orang Kristen itu bukan hanya dari Protestan saja, ada juga dari Katolik dan ada dari Ortodoks Bang. Pertanyaan saya begini Bang, kok kitabnya teman-teman yang menyembah Yesus tuh kok beda-beda ya Bang jumlahnya gitu? Berarti firman Tuhan itu bisa ditambah ya gitu? Boleh ngejawab nggak Bang? Baik, pertanyaan bagus. Begini Bang, begini. Jadi Bang, itu ada keyakinan masing-masing di antara pihak-pihak. Jadi, menurut pihak Protestan bahwa kitab-kitab yang tidak ada di Katolik itu disebut dengan deutro. Deutro itu maksudnya kelas 2 begitu. Deuterokanonika begitu. Nah, di dalam Protestan memang itu tidak dipakai. Tapi bukan berarti itu tidak boleh dibaca. Boleh saja dibaca sebagai pengantar sebelum ke Perjanjian Baru. Nggak masalah juga. Tidak ada suatu perbedaan yang signifikan sekalipun itu ada atau tidak ada.
Itu kan tambahannya hanya Tobit, Makabe dan lain sebagainya. Itu nggak ada sesuatu yang signifikan. Itu hanya pengantar sebelum perjanjian baru. Dan menurut saya Protestan bagus membaca itu bagus. Jadi menurut abang kitab yang di luar dari 66 itu apakah juga disebut firman Tuhan, Bang? Nah, tergantung apa yang Anda pikirkan soal firman Tuhan. Karena di dalam pikiran Anda firman Tuhan itu artinya Allah berbicara, kemudian itu kata-kata Allah begitu. Nah, yang dimaksud di dalam Alkitab bahwa firman Tuhan itu maksudnya adalah keseluruhan sejarah di mana Tuhan berbuat sesuatu begitu. Jadi itu kitab sejarah, Bang. Apa yang terjadi pada waktu itu, apa yang terjadi di tengah-tengah Israel, raja siapa yang memerintah dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena kita punya pandangan yang berbeda, Bang, soal pengertian apa itu firman Tuhan. Jadi menurut abang firman Tuhan itu apa, Bang? Bisa diulang nggak, Bang? Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Kalau definisinya secara letterlek seperti itu. Tetapi yang dimaksud Alkitab sebagai firman Tuhan itu bukan berbicara definisi yang letterlek seperti itu, tetapi berbicara tentang bagaimana Tuhan itu berkarya di tengah-tengah umat manusia. Nah, ketika ia berkarya, maka kita harus ada konteksnya. Pada waktu ia berkarya itu di bangsa apa? Bangsa apa yang menerima firman Tuhan? Siapa raja yang memerintah pada waktu itu? Apa yang terjadi? Seperti itu. Jadi disertai dengan sejarah yang melatarinya. Begitu, Bang. Oke. Begini, Bang. Tadi kan abang bilang di kitab di luar daripada kitab itu kan hanya kitab sejarah, tidak ada doktrin iman. Cuma saya nemuin, Bang, di dalam kitab Deuterokanonika, Bang, di dalam 2 Makabe 12. Apa katanya di situ? 43 hingga 46. Apa katanya itu di situ? ada ajaran tentang api penyucian loh, Bang, purgatorium. Oke. Apa permasalahannya Apa ya, dengan api penyucian atau purgatorium? Iya. Itu kan abang bilang tadi isinya di luar daripada yang tadi saya sebutkan itu kan hanya sejarah. Cuman secara buktinya ada hal yang penting loh, Bang, tentang bagaimana kehidupan nanti setelah kita mati. Baik. Ya, ini tentang Baik. doktrin api penyucian. Nah, menurut abang itu firman Tuhan nggak, Bang? Baik, itu pertanyaan yang bagus. Bagus pertanyaan itu. Nah, soal hal-hal tersebut itu mungkin bisa kita bahas. Sebenarnya yang mau membahas itu adalah saya dengan Katolik begitu. Sebenarnya di dalam Islam ini itu seperti nggak ada ketidaknyambungan begitu loh. Karena poin bahasan kita itu bukan itu. Apakah Anda percaya dengan api penyucian? Bukan, Bang, bukan nggak nyambung. Cuman saya ingin mengkonfirmasi gitu ya. Apakah di luar daripada Alkitab yang saya pegang ini, abang anggap kitab suci atau enggak gitu, firman Tuhan atau enggak? Karena abang bilang tadi, Iya, boleh tergantung saja yang orang Protestan, Bang. Iya, makanya itu bisa kita diskusikan, Bang. Soal hal-hal tersebut itu bisa kita diskusikan. Nah, yang lebih tepatnya memang saya mendiskusikan itu dengan orang-orang Katolik begitu. Nah, Anda sebagai Muslim sebenarnya tidak ada nyambungnya ke situ. Begitu. Nah, kalaupun Anda mau membahas itu, coba biar kita itu mendiskusikan apa yang menjadi problem antara kita. Anda Islam, saya Kristen, begitu. Jangan membahas yang bukan problem kita berdua. Anda ini bagaimana? Iya, cuma kan yang saya maksudkan Kristen itu dalam hal ini kan memang secara menyeluruh, Bang. Ia menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu loh, Bang. Makanya saya tanya ke abang juga. Nah, itu pokok bahasan kita di situ. Pokok bahasan kita di situ, begitu loh. Jangan Anda membahas satu isu atau gini. Saya mau tanya sama Anda, benarkah Al-Qur'an membahas tentang api penyucian? Ya, Coba di mana dalam Al-Qur'an protes coba. tentang gini, tunjukkan kepada saya bahwa Al-Qur'an protes tentang api penyucian yang tidak ada di Protestan, coba. Oke, begini, Bang. Sebelum saya ke sana, saya begini, Bang. Abang coba buat penegasan dulu kalau memang kitab suci Kristen itu memang berbeda-beda begitu, Bang. Dalam artian
ada yang memang diakui firman Tuhan, ada yang enggak gitu bang, betul nggak? Iya, itu betul. beda ya, Itu Bang, betul. berarti ya. Yang Anda katakan itu betul. Iya, Betul. Di dalam Islam pun ada seperti itu, Bang. Gitu, Bang. Sesama Islam, misalnya antara Sunni dan Syiah, itu ada juga yang saling mengakui dan tidak mengakui. Menurut ajaran Sunni, bahwa Muhammad tidak pernah begini. Menurut ajaran Syiah, Muhammad begini. Anda jangan menunjuk kepada orang sementara diri Anda tidak sadar gitu loh. Coba sekarang saya tanya sama Anda. Maksudnya gini, Betul tidak ada perbedaan pendapat? Nah, ini Anda ini begini. Dalam sebuah diskusi, kita itu harus siap membalikkan pertanyaan yang kita gunakan kepada lawan kepada diri kita sendiri. Betul tidak? Betul tidak? boleh. Nah, Boleh, Bang. Anda mengatakan, Silakan, Bang. Anda mengatakan Pertanyaan bahwasanya Bang. di luar, nah ini Anda ngomong terus. Makanya Anda ini kalau orang udah ngomong terus, Anda ini menyimpan sesuatu ketakutan di dalam diri Anda. Ketakutan dalam diri Anda. Siapa yang ngomong? Saya diam loh bang, ini nge-lag loh bang, kayaknya abangnya nge-lag gitu, bukan saya yang ngomong. Anda yang nge-lag, bukan saya. Sinyal Anda berapa di situ? Ya lanjut. Ya sinyal Begini. saya nggak ada tanda-tanda merah sih, cuma abangnya yang nge-lag. Bang. Begini, Anda mengatakan sesuatu bahwa di dalam Anda Protestan dengan Katolik kitabnya beda. Di Katolik ada kitab tambahan begini. Ya, itu saya akui memang ada. Sekarang begini, di dalam internal Islam ada tidak perbedaan-perbedaan seperti itu? Kalau perbedaan yang abang maksudkan itu dari segi fikih ibadah ada bang. Kalau Ya perbedaan dari segi iya, nas terus kitab gimana? suci, Ya beda, sama saja. Anda juga memiliki perbedaan. Menurut mazhab A tidak seperti beda, itu, Bang. menurut mazhab B tidak seperti itu, kan beda-beda. Sekarang itu kita nggak usah bahas seperti itu, nanti jatuh-jatuhnya debat kusir. Gini saja, apa pokok bahasan yang menurut Anda dibahas oleh orang-orang Islam dan ditujukan kepada kekristenan? Inti daripada kekristenan itu Islam itu apa? ini ada yang ngomong saya ngadu domba, bukan ngadu domba, saya cuma bertanya gitu. Cuman saya kok nggak lihat abangnya gerak gitu, saya takut suara saya nanti nggak kedengaran. Saya ngomong nggak kedengaran. Nggak kedengaran? Kedengaran. Kok nggak kedengaran sih? Gini bang, abang ini kan Kristen ya bang, betul nggak? Aduh, diulang-ulang lagi. Ya tidur dulu di bawah sana. Ya tidur di bawah sana, tidur di bawah sana. Kamu terlalu lama responnya. Kok Anda abang Kristen ya? Terus selama ini saya ngomong apa? Jangan membuang-buang waktu gitu loh. Gini loh, Anda datang ke sini. Nih, inilah apa yang dibawakan Islam mengenai agamamu. Gitu, langsung intinya. Abang Kristen ya? Kayak baru penonton aja. Ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Alfa. Oke, Alfa sudah turun. Kita kasih naik ada Ijam. Oh, IPJ Media lagi nih. IPJ Media. Iya, nyalakan dulu kameranya, Bang. Ya, udah kan. Oke, ini yang tadi nih. Sekarang gimana? Bagus sinyalnya? Sudah bang, sudah. Oke. Begini loh. Kok bisa Anda tanyakan kepada saya kalau saya itu Kristen? Ya soalnya banyak yang bilang abang nggak Kristen gitu bang. Saya cuma minta penegasan saja gitu. Argumentasi itu bukan seperti itu. Kalau orang-orang Islam bilang saya bukan Kristen, terus Anda mau bilang percaya gitu. Mau saya tunjuk KTP saya? Nggak, lanjut diskusi aja bang. Nah, sekarang begini loh. Biar enak kita diskusi itu begini. Ada nggak Al-Quran datang ngomongin tentang kitab Makabe? Tadi kan nyinggung masalah Makabe ya bang ya.
Anda ini nggak jawab pertanyaan saya loh. Gini loh, adakah Al-Quran datang nih? Makanya begini, kalau Anda diskusi, Anda dengerin dulu saya. Oke, siap? Oke. Ada nggak Quran menyebut-nyebut kitab Makabe? Nggak ada. Terus kenapa Anda permasalahan kitab Makabe? Bukan begitu bang. Ada nggak Al-Quran mempermasalahkan sesungguhnya Muhammad datang ingin mengatakan bahwasanya ada api penyucian? Ada nggak Muhammad ngomong begitu? Begini bang, maksud saya itu begini bang. Kan yang kami ketahui ini Islam awam ya bang. Anggaplah saya ini awam yang tidak mengerti masalah kitab suci. Tahunya kan yang menyembah Yesus itu kan disebut Kristen dong bang. Nah tiba-tiba nih bang, ada orang Islam awam melihat ada dari Ortodoks, ada dari Protestan, ada dari dari Katolik. Bahwa Oke, ada dari Syiah, ada dari Sunni, ada dari Muhammadiyah, ada dari NU. Beda-beda juga ininya, kitabnya juga beda-beda. Gimana? Sholatnya beda-beda. Bukan ke situ bahasan kita, nanti debat kusir. Anda ini nyambung nggak sih? Kalau kita membahas sekte, ada banyak sekte. Ya banyak sih. Sinyalmu coba dibagusin dulu lah. Kamu sinyalmu itu rusak-rusak terus. Ya, di sini memang agak hujan bang. Cuman suara bang terdengar bang. Oke, sekarang begini. Apa yang dipermasalahkan Islam sebenarnya? Apa yang Ya, ini bermasalahkan Islam dari Kristen ya bang. Itu adalah kenapa kalian menjadikan Yesus sebagai ilah, sebagai ALLAH. Itu yang pertama. Oke, apa maksudnya kedua, menjadikan Yesus sebagai satu dulu? Apa maksudnya menjadikan Yesus sebagai ilah? Sebagai ilah itu artinya tunduk patuh dan melakukan penyembahan, menganggap dia sang pencipta gitu. Itu yang namanya ilah. Itu yang namanya Tuhan. Oke, baik. Ada Al-Quran di situ. Ada kok, saya Quran fisik ada. Coba bukakan surat Al-Jasiyah nomor. Sinyalmu aja nggak becus kayak gini, mau ajak diskusi. Iya berapa? Sinyalmu aja nggak becus loh. Gimana mau diskusi? Gimana? Al-Jasiyah berapa bang? 23, coba buka. 23. Ya sudah, kenapa bang? Coba bacakan. Saya nggak putar kamera bang ya, nanti saya balik di kamera takut. Nggak usah, bacakan saja. Tahukah kamu? Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Oke. Apa yang Di sini dijadikan kita Tuhan di bacakan situ? ayatnya bang ya. Apa yang dijadikan? Manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi. Di sini ada kata ilah bang. Iya, apa Ada yang kata dijadikan ilah. Tuhan di Nah, situ? Ketika kita baca Quran bang, kita harus tahu dulu ayat ini. Kamu beli apakah sinyal dulu ayat gimana? alegoris atau bukan? Ilah Kamu beli sinyal dulu gimana? ya, kita menjadi. Loh, saya Kamu lagi beli jelasin, sinyal Bang. dulu lah sana, beli sinyal dulu kamu. Sinyalmu kayak gitu gimana mau diskusi kita? Ayo silakan naik yang lain. Kita kasih naik yang berikutnya ada Salahuddin, ya silakan Salahuddin. Ya silakan bro. Halo. Nah ini lagi kita. Raga lawa. Nih kau gawang. Ya. Ayo silakan. Itu di Amerika, Kiai. Itu di Amerika. Salahuddin. Yo. Tadi katanya menjadikan Tuhan itu artinya menjadikan dia sang pencipta. Apakah betul begitu? Menjadikan Tuhan itu menjadikan sang pencipta. Gini loh, kalau saya menuhankan Salahuddin, artinya saya menjadikan Salahuddin sebagai sang pencipta. Apakah itu maksudnya menjadikan Tuhan itu? Tidak kalau menuhankan. Semuanya bisa Nah, menuhankan pohon. berarti
berarti salah. Kan berarti salah definisinya. Gini, saya kasih contoh. Kalau saya menuhankan Bapa yang di surga, bukan berarti saya menjadikan dia sang pencipta. Orang udah sang pencipta kok dijadikan sang pencipta, ini ngapain, kurang kerjaan itu namanya. Gimana? Hanya orang ini menjadi, mohon maaf nih, menjadi dungu karena tidak mengerti definisi. Gini, saya kasih contoh Salahuddin. Mohon maaf nih Salahuddin ya. Tentu Anda dilahirkan dari seorang ibu, betul? Betul. Oke, kira-kira apakah Anda perlu menjadikan dia sebagai seseorang yang melahirkanmu? Ya tidaklah. Ya iya, karena memang dia yang melahirkanmu, gimana? Oke, sekarang sebaliknya. Bisa tidak ibumu Anda jadikan orang yang tidak melahirkanmu? Tidak. Tidak bisa. Begitu juga Tuhan. Bisa tidak Anda buat dia bukan sang penciptamu? Tidak. Tidak bisa. Terus ngapain dibuat-buat sang pencipta? Orang memang udah sang pencipta kok dibuat sang pencipta. Gimana? Tidak ada yang bisa membuat sesuatu sebagai sang penciptamu. Nggak bakal bisa. Ini kacamata ini bisa nggak kau bikin sebagai sang penciptamu? Nggak bakal bisa. Sampai kiamat nggak bakal bisa. Tapi dituhankan bisa. Nah, dituhankan. Makanya arti daripada menuhankan bukan membuat dia sang pencipta. Salah. Menuhankan itu membuat dia sebagai sesuatu yang mengendalikanmu. Sebagai Ya, sesuatu yang menguasaimu. Itu maksudnya menuhankan. Aduh. Orang menuhankan aja nggak ngerti, gimana kita mau diskusi kalau begini caranya. Menuhankan HP, menuhankan uang, ya kan? Menuhankan Bang Edis, menuhankan Salahuddin. Bisa. Nah, makanya sebagai seorang manusia yang benar itu sekarang menuhankan siapa? Menuhankan siapa? Siapa yang harus dituhankan? Yang menciptakan kita tentunya. Iya, siapa? Kalau saya orang Islam, Allah. Nah, kalau Anda menuhankan Allah, maka Anda akan seperti ini, betul gak? Apa itu? Ini loh, aduh, iya ini gimana? Saya balikin dulu badan saya ini. Aduh, yai, bagaimana kita ini, yai? Oke, coba lihat gambar yang pakai baju putih. Oke, itu akibat dari menuhankan siapa? Itu akibat dari mengikuti Al-Quran dan tata cara Nabi sehingga kita menyembah Allah begitu. Mana Allahnya? Akibat daripada kita taat perintah Allah hingga kita mengikuti tata cara yang ada di Al-Quran dan mengikuti tata cara yang dicontohkan sama Nabi Muhammad. Iya, artinya ketika Anda menuhankan Allah, maka Anda akan sujud kepada batu hitam, betul? Nah, mulai. Sujud kepada batu hitam itu kan arah kiblatnya umat Islam. Mulai. Kalau jangan Iya. didefinisikan seperti itu. Yai, Tapi kalau saya ada juga orang membalikkan kenapa? kenyataan Yai, Anda. kenapa kalau ada orang sujud kepada patung, Anda bilang sembah patung? Kalau oke, yang kanan dulu aja lah, Yai. Yai, coba lihat yang kanan, Yai. Lihat yang kanan, Yai. Oke, menurut kanan Kiai. itu gambar. Oke, sebentar dulu, Yai. Ini belum selesai ngomong kita. Nah, kita belum selesai ngomong, udah ngomong dia. Yai. Ya. Coba ya. Yang sebelah kanan itu sujud menyembah patung Maria. Benar atau salah? Yaitu mereka yang menyembah patung Maria. Yai, saya tanya Yai. Anda sebagai seorang Islam, saya mau tanya, yang di kanan yang pakai baju hitam sujud menyembah patung Maria, betul atau salah? Betul. Betul. Yang di kiri, oke, sekarang gini aja lah. Kalau misalnya Ka'bahnya saya pindah ke kanan, berarti sujud menyembah Ka'bah nggak?
Tapi kalau saya di Lampung tidak menyembah naga. mulai. Memang tergantung, memang tergantung. Makanya saya bilang ya, hidup ini sebenarnya tidak rumit ya. Menjelaskan. Enggak, sebentar gini ya, hidup ini sebenarnya nggak rumit ya. Hidup ini sebenarnya nggak tidak rumit. Anda Asal kita sendiri yang mau jujur merumit. aja ya. Kalau kita mau jujur, hidup ini nggak rumit, hidup ini ringkas. Nggak rumit. Lalu orang yang pakai kalung-kalung salib di gereja ada salib itu termasuk nyembah patung salib tidak? Termasuk yang disalib Ya digantung itu? dia gini-gini nggak, begini-begini nggak. Sama saja. Anda jangan standar ganda. Tidak Ya boleh. tunjukin coba mana gambarnya ya, biar saya tunjuk. Kalau cuma pakai kalung salib, mbak ada saja kiai. Kiai, Patungnya Yesus. kalau kamu pakai kalung tengkorak, apa kamu nyembah kalung tengkorak kan tidak? Ada saja kiai ini. Mulai dah sama kembar sama RK ini dua-duanya. Tidaklah. 11-12. Oke ya, gini saja ya. Sesama sembah benda-benda dilarang saling menikung. Nah, Iya. orang yang menyembah Oke ya, Yesus saya tunjukkan dulu ya. itu sama juga di gereja-gereja. Itu namanya sesama menyembah benda-benda dilarang saling menikung. Dulu yang ininya, kalau yang ini saya pindahin ke sini, itu nggak jadi nyembah karena sudah ditukar.